Oke, selamat pagi Pak Denny, selamat pagi Pak David. Perkenalkan, nama saya Raihan atau biasa dipanggil Reptan. Saya dari FEE kelas U. Tadi kan Bapak menyebutkan kita harus menjaga reputasi terhadap kenalan-kenalan dan teman-teman kita kan Pak. Cuma kan mungkin masalahnya kalau dalam memulai suatu bisnis, terkadang eksekusi kan tidak selalu berjalan sempurna kan. Maksudnya kadang hasilnya juga buruk, makanya terus ada continuous improvement. Nah kira-kira semisal nih kita eksekusi di awal terus ada klien dari teman kita tapi hasilnya masih kurang memuaskan. Kira-kira gimana cara merubah reputasi itu? Mungkin itu sih pertanyaannya. Terima kasih Pak. Maju Pak, kita langsung kerja. Pertanyaan kedua, silakan ya. Yang kedua, supaya nanti langsung kita bel Pak ya. Siapa? Pertanyaan kedua. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Denny dan Pak David. Perkenalkan, nama saya Talita Nargia Putri Mansyah. Saya salah satu peserta Wirausaha Merdeka. Di sini saya menanyakan, selama saya mengikuti Wirausaha Merdeka, kita kan berusaha berkolaborasi ya Pak ya. Nah, berkolaborasi ini kan banyak orang. Seperti Bapak sampaikan tadi, Bapak mengalami kesulitan dengan partner-partner Bapak ya. Nah, di sini tuh saya juga merasakan hal yang sama juga seperti Pak Denny. Nah, di mana partner-partner saya ini memiliki keunikan masing-masing. Dia itu ada beberapa partner saya karena memiliki kekuasaan untuk memiliki ide bisnis tersebut, sehingga dia merasa ini punya saya gitu. Yang lain itu cuma bantu saya gitu. Padahal kita sebagai pebisnis itu kita kolaborasi. Kita memiliki bisnis itu bersama-sama, kita maju bersama untuk tujuan yang sama. Nah, bagaimana kira-kira untuk menjaga agar si satu orang ini atau beberapa oknum agar dia itu tidak merasa ini bisnisku sendiri gitu. Kalian itu hanya karyawanku. Bagaimana kita menetapkan ya integritas itu tadi dan menetapkan hitam di atas kertas putih agar mereka itu legowo dengan apa itu job desk-nya masing-masing seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Putri. Susah-susah. Kita perlu perkenalan, nggak perlu ya Pak? Ini yang saya tanyakan. partner saya ini Bu Mori ini, tepuk tangan ini teman-teman. Thank you. Yang saya tanyakan sederhana banget kok Pak Denny. Pak Denny kalau bisa berbagi tips menentukan plafon affordable loss. Wah. Terima kasih. Saya tapi nggak bawa dompet hari ini. Baik, terima kasih. Ya. Nah, kita silakan Pak Denny untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, monggo. Ya. Mas Evan ya tadi. Ya. Mas Evan saya kira sama ya. Bagaimana tentang berpartner ya. Iya. Sama dengan Mbak Putri ini saya rasa jadi satu aja ya. Menurut saya ya, ide itu nggak ada harganya. Ya, sorry ya, ide itu nggak ada harganya. Ya, karena kalau kita ngomong ya, ide itu ada bisa ciptakan begitu banyak ide. Tapi ya ide itu memang tidak ada nilainya kalau tidak apa? Dieksekusi. Ya, jadi Anda ini ya 400 atau 300 mahasiswa. Kalau Anda sudah punya ide, jangan berpikir bahwa ide itu adalah sesuatu banget. Enggak ada nilainya. Ya, saya punya banyak ide. Saya punya mobil klasik, saya mau bikin car vintage. Saya sudah keluar uang banyak itu enggak jadi-jadi sampai hari ini. Ya, saya kepingin melakukan langkah-langkah entrepreneurial dari hobi saya. Sampai hari ini belum berhasil. Ya masih ide, nggak ada artinya itu. Justru ini ketemu sebentar, loh kok bisa chemistry-nya jadi uang. Ya, saya bisa membiayai mobil-mobil saya yang seringkali mogok-mogok itu ya pakai duit begitu ya, supaya saya nggak sedih ya gitu ya. Nah, ya, jadi menurut saya pastikan kepada diri Anda kalau ide itu nggak ada artinya deh, ya. Ide yang dieksekusi, nah itu keren, ya. Jadi saya pikir kalau ada temanmu yang sombong begitu ya, menurut saya mesti diajak ngomong lah, ya. Ide tanpa eksekusi itu zero,
ya, kamu bisa sambil mimpi sambil buka WA, ada ide seperti ini, catat, jalankan, gitu ya. Seperti tadi malam saya pikir, iya ya, Top Gun. Ya, hari Minggu kemarin saya sudah observasi beberapa, ya, memang begini ya, teman-teman ya, ini mahasiswa, saya berharap Anda ini benar-benar tertular virus entrepreneurship, ya. Saya ini sebelum masuk di Universitas Putra, saya ini benar-benar merasa adalah seorang, apa ya, balungan saya itu nggak ada balungan entrepreneur itu ya. Balung saya ini, itu apa ya namanya? Balung itu apa ya? Perejengan, framework gitu ya. Framework, saya ini memang karyawan Ciputra gitu ya. Tapi begitu 2008 saya mulai mengajar di Rebuan, nah virus saya itu mulai masuk teman-teman. Mulai masuk, ya, dan saya izin sama Bu Morin untuk, Bu Morin aku Rebuan ini mundur dulu ya. Saya ingin bereksperimen untuk diri saya sendiri ya. Dan ternyata saya sampai hari ini udah ada 4 project ya, ada 4 project ya. Ini sekaligus dengan Bu Morin mengenai affordable loss ya. Seperti tadi saya bilang ya, 2 hari ini ya, ini yang sukses Bu ya. Saya punya klinik. Pak David ini juga sebagai mentor kami. Waduh, saya udah punya 2 klinik sebelum pandemi Pak, confident kita ya, namanya dosen entrepreneur ya. Wah, lakukan ini, melakukan basement, segera buka cabang baru. Wah, sudah buka cabang baru, affordable loss ya. Jadi caranya bagaimana teman-teman? Siapa ya yang mau tak godain ya? Mas ini, Mas siapa ini? Baju hijau. Siapa namanya? Hah? Siapa? Wirdan. Oke, kamu bawa dompet Mas. Nah, ayo dompetmu. Ya, Pak Wendra tolong dibantu. Ya, Mas apa namanya? Wirdan Ibram. Oh, Ibram. Iya. Dompetmu ada berapa duitnya, Bro? Ada Bang. Ya, di dompet ada berapa? Misalkan 300.000. Nah, bagus ya. Ibram, saya datang ke kamu. Saya memiliki kesempatan nih buka cabang Duren Mas. Duren Mas itu omsetnya gede ya. Tapi anggap dan bahwa 300.000 itu adalah uang bener-bener last resource-mu. Saya ajak, tapi ini butuh modal 200.000. Mau nggak kamu? Mau ya? Kalau ini saya ajak 250.000, kamu mau nggak? Berarti uangmu tinggal 50.000 loh. Mau? Serius? Enggak ya? Oke, terus sebelahnya ini siapa namanya? Bima. Mas Bima, anggap aja 300.000 itu uang yang sama ya. Menghitung affordable loss, itu seperti saya nanya ke Mas Bima dan Mas Ibram tadi ya. Mas Bima, ini buka yuk Duren Mas, perlu modal 200.000, mau nggak kamu? Masih mau. Kalau 250, kamu mau nggak? Kamu tinggal punya 50.000 loh, nggak mau ya? Nah ini kebetulan sama sih ini ya. Oke, sebelahnya lagi. Nah, ini Mas apa? Duta. Mas Duta, aku kepingin rambutmu itu ada di rambutku sini Mas Duta. Keren rambutmu gondrong gitu ya. Mas Duta, 300.000 ya. Duren Mas buka cabang butuh modal 200.000, kamu mau nggak? Mau ya. Kalau 275.000 kamu mau nggak? Nggak mau. Kalau 250.000 mau. Wah ini sama semua ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini terima kasih ya cowok-cowok keren ini ya. Tepuk tangan dong untuk cowok-cowok keren. Ya. Saya sebenarnya tadi kepingin antara mereka bertiga itu beda-beda jawabannya. Ya. Jadi affordable loss itu adalah rasa pada diri Anda. Ya. Oke, gini ya. Affordable loss itu adalah cara berpikir entrepreneur. Ya. Bahwa entrepreneur itu nggak mikir visibility tadi, oke ya, ini tapi Anda jangan melawat dosen-dosen di UC ya. Anda kalau bikin proyek kan disuruh bikin PowerPoint, visibility study gitu ya. Kamu tanya ke saya, visibility study-nya Olive Brand sama Duren Mas itu ada apa enggak? Jawabannya nggak ada. Ya, semua by feeling. Tapi ya saya menggunakan teori efektuasi ini, yaitu affordable loss. Bagus sekali ini pertanyaannya Bu Mori. Ya.
Saya hanya memikirkan kalau bisnis The Olive Brands itu bangkrut, kira-kira saya ini masih bisa menanggungnya apa tidak? Jawaban saya sama seperti mas-mas bertiga ini tadi, kalau 200.000 saya masih nyaman. 200.000 hilang-hilangan deh. 250.000 hilang-hilangan masih oke. Tapi begitu 275.000 kan teman-teman bertiga, wah jangan. Ya, bagi saya kehilangan klinik tadi misalkan ya, ya sayang sih sebenarnya. Tapi ya itu affordable loss buat saya. Ya, saya menyarankan begitu Anda menemukan batas diri Anda, oke, bagi Bapak Ibu dosen mungkin ketemu angkanya 100 juta, ya. Apakah 100 juta itu mau saya mainkan pertama 100 juta? Saran saya bagi 3 lah, ya. Karena kita tahu hampir semua bisnis yang sukses itu tidak pernah sukses pada kesempatan yang pertama. Ya, saya punya klinik itu ya sekarang pusing aku Pak David. Ya, membayar operasionalnya aja pekpo gitu ya, seringkali masih harus mikir-mikir untuk bayar gaji masih ya rada berat ya, saya butuh inovasi lagi saya pikirin gitu. Cuman saya sedang berpikir untuk angkat tangan supaya saya punya kesempatan untuk bikin yang lebih sukses selebihnya ya. Jadi saya menyarankan kalau ketemu tadi seperti mas-mas tadi angka kita anggap aja 200.000 ya dari aset kita yang 300.000, maka 200.000 itu dibagi 3. Jadi affordable loss kita berapa? 75 ya. Sehingga kalau buka bisnis ini 75 hilang, ya eman sih, tapi ya sudahlah, itu uang belajar begitu. Itu saya caranya begitu. Ya, mudah-mudahan jawab Mori. Nanti lanjut Pak. Beri plus. Apa Bu? Nanti lanjut. Japri. Ini kan jamnya. Boleh. Jamnya sudah jam 9.56 ya. Seharusnya kita selesai jam 9.50 ya. Nah masih ada tiga dia lagi yang belum dibagi. Nah saya tanya sama ini dulu, sesi acaranya sama Pak Junko ya tadi ya. Nah apakah bisa dilanjutkan dengan 3 pertanyaan atau closing ya? Silakan. Atau Pak ini tadi Pak Wendra bagaimana Pak Wendra? Bisa dilanjutkan atau ditutup? Bagaimana Pak? Boleh ya? Boleh? Masih bisa. Masih bisa ya? Nah, baik, silakan 3 penanya terakhir ya. Ini untuk ya silakan ya. 1 penanya, 1 ya oke, 2 belakang lagi. Ya 3 ya situ ya. Oke, jadi ada 3. Mana? Yang pertama sini, Pak. Yang pertama ini. Ini yang pertama, kedua. Tadi yang ketiga duluan mana ya? Sebelah sana sama duluan sini? Yang kaos putih, Pak. Iya, yang kaos putih itu ya. Oke, silakan. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Faisal dari WMK juga Pak. Di sini saya izin bertanya Pak. Saya kan sedang menjalankan bisnis. Ini berpartner juga Pak. Jumlahnya 5 orang. Tetapi ada 2 Pak. 2 teman saya itu kayak apa ya? Kerjanya itu kurang Pak. Jadi kita rasa saya itu kayak saya itu effortnya lebih dibanding yang lain Pak. Tapi untuk pembagiannya nanti Pak itu sama gitu Pak. Apa pembagian sahamnya itu sama kan Pak ya. Nah gitu saya merasa kayak saya yang kerja keras, tetapi teman saya merasakan hal yang sama, tapi kerjanya biasa saja. Nah, kalau saran dari Bapak itu sebaiknya sikap saya seperti apa Pak ya? Wah, bagus sekali Mas Faisal, terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Silakan yang kedua, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Saya dari kelas M, Arya. Arya ini. Pak Denny izin, saya punya pengalaman misalnya seperti Pak Denny menemukan Cek Eva, kemudian Mas Seger di Olive Brands. Nah tiba-tiba saya punya bisnis Cek Eva sama Mas Segernya ini exit. Itu gimana ya Pak ya? Bagus sekali Pak, ini udah tingkat tinggi. Oke. Yang ketiga mana ditunjuk? Yang kaos putih itu. Mahasiswa. Ya, oh ya silakan. Pertanyaannya
Iya, iya. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Andrew dari kelas D. Di sini saya ingin tanya, saya dulu kan pernah mendapat ilmu dari rekan Bapak. Beliau juga alumni dari UC S2. Beliau mengatakan sama seperti Bapak, kita sebagai entrepreneur harus punya inovasi yang banyak dan action kita yang lebih utama. Tapi bagaimana cara kita mengetahui bahwa potensi dari ide kita ini dapat berkembang lebih baik, terus bagaimana jika bisnis itu gagal, salah satu bisnis itu gagal, terus apa yang harus kita lakukan? Apa kita harus cover the loss, terus memikirkan bisnis yang lain, atau tetap bertahan untuk mengembangkan bisnis tersebut? Terima kasih. Ya, makasih ya. Ya, Mas Faisal tadi baik sekali ya, pertanyaannya itu tentang begini ya, kalau Anda berkontribusi lebih, terus kemudian Anda dihargai secara prosentase sama, menurut saya memang manusiawi kalau kita kecewa ya. Saya kalau dibilang, apalagi sudah lihat panen duitnya banyak, begitu aku ya merasa, aku kok ya itu 10%. Saya sebenarnya ono begitunya Mas Faisal. Tapi menurut saya itu komitmen. Ya, Anda harus menjaga komitmen karena kalau Anda nggak ketemu Pak Ji, Anda melalui saya ini Anda ketemu Pak Ji. Apa yang saya sampaikan itu persis seperti yang saya dengar dari Pak Ji Putra. Dalam semua bisnis saya itu dia waktu itu ya, waktu awal ya. Kalau sekarang Pak Ji selalu minta yang mayoritas. Dulu itu ya dia bahkan paling kecil ya, tapi berkat kerja keras di tempat di mana dia sebenarnya tidak perlu kerja keras, dia mendapatkan reputasi terbaiknya. Jadi Mas Faisal menurut saya terus lakukan, jangan bawa rem ya. Kalau sudah kolaborasi gaspol aja ya. Seperti saya itu dapat apa? Itu saya nggak nyari sekarang ini Mas Faisal. Waduh, repot sekarang saya. Ditanyain bolak-balik, ada temen nelpon, tahu-tahu WA, tahu-tahu digambar map. Kalau dulu disuruh nyari untuk jual ke Ciputra, kalau sekarang Pak Denny ini orang tanahnya koncoku ini 3,5 hektar di Bali, dipakai mau apa ya, gitu ya. Nah, dipikir kita ini tukang sulap gitu ya, suruh menyulap apa-apa begitu ya. Karena dia melihat portofolio Durenmas jadi, ya dulu mati itu side office nggak jadi, ya itu jadi. Kemudian tanah 25 tahun sekarang jadi duit, menghasilkan. Karyawan yang saya punyai di 2 tempat itu kira-kira 78 orang, yang satu 36, yang satu itu 43 orang, ya, 79 ya. Jadi Mas Faisal menurut saya tetap gas ya. Nah ini juga satu hal ya, yang mungkin saya juga share ke para dosen. Kalau komitmennya itu masih komitmen kelompok gitu, ya jujur aja saya nggak terlalu percaya sih ya. Tapi kalau sudah komitmen itu didaftarkan di notaris, nah menurut saya itu udah serius ya. Ya saya udah nggak bisa merubah apa yang sudah di notaris bahwa saya ini 10% ya. Dan orang yang diem-diem tadi itu yang cuman ya oke, itu males-malesan ya dia barang cuma 30% misalnya gitu ya. Ya sebenarnya ya produksi wasi ya, tapi ya udah jangan ya. Nanti kalau Anda kecewa, Anda punya portofolio kurang bagus ya. Menurut saya itu aktualisasi diri ya, yang ini nih ya. Ya salah satu dari E itu adalah aktualisasi diri ya, keren. Nah Pak Arya, bagaimana untuk exitnya itu kita pikirin ya. Dalam berkolaborasi ini saya sama sekali tidak mau kalau kolaborasinya itu sifatnya tidak mutual ya. Saya dengan Pak Seger, karena Pak Seger sudah punya portofolio bagus. Bu Eva, saya juga sudah tahu dia punya bisnis sebelumnya durian itu keren. Tapi di tempat ini saya pakai brand yang berbeda. Yang Durenmas, ya tentu brand Durenmas itu baru hasil dari 7 kolaborasi itu ya.
yang The Olive Branch itu kita hanya menulis by Rustic Market, ya. Jadi Pak Segernya tidak ada di situ. Ini adalah sebenarnya cara saya untuk exit. Jikalau ya kita nggak tahu ya Mas Arya, kemudian partnership ini harus collapse, dua brand ini tetap bisa saya jalankan. Bagaimana caranya? Ya selama proses berkolaborasi ini, ya saya sekarang kan sudah tahu ya. Si Bu Eva itu ngambilnya dari mana, Wong ya staf kita yang bayar, stok gitu kita tahu. Tapi kita ya nggak mau mengambil opsi itu ya, terus menyingkirkan sama sekali enggak. Tapi in case ini buyar, menurut saya sudah belajar dari mereka, ya. Dan kaitannya dengan Mas Faisal ya, kalau saya belajar paling banyak, tentu saja itu saya paling aman, ya. Someday kalau apa ya, oke tak kerjain sendiri, ya. Kira-kira begitu, ya. Kalau yang Mas di sebelah sana tadi inovasi ya, mengenai inovasi kuncinya kalau menurut Pak Ciputra ya, inovasi yang berhasil itu adalah inovasi yang diterima oleh pasar, ya, bahwa Durian Mas kemudian menjual makanan non durian itu ya tadinya dicoba dulu Mas, ya, bahwa jual ini nggak begitu laku ya ganti lagi, mulai dari skala kecil aja dulu ya supaya tidak mengganggu prinsip affordable loss, ya, mulai dari skala kecil, buat prototype. Anda kan diajarkan di sini buat prototyping, ya, tawarin dulu, tadinya dijual gratis, ya bukan dijual ya, dikasihkan komplimen kepada customer yang ada di Durian Mas, minta masukannya seperti apa gitu ya. Jadi terus lakukan inovasi ya supaya nggak ketinggalan ya. Terima kasih pertanyaannya. Baik Pak David. Baik, terima kasih. Kita sudah lengkap ya, ada 6 pertanyaan ya. Jadi nanti panitia tinggal membagi ke 6 penanya tadi. Terakhir sebelum kita tutup, mungkin Bapak ada kata-kata motivasi Pak untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sini supaya mereka ketika berbisnis, ketika membangun partnership tetap punya impian, tetap punya semangat, dan sekalipun ada risiko untuk gagal. Monggo Pak. Baik ya, bagi para mahasiswa dalam rangka Global Entrepreneurship Week khususnya di mata kuliah Entrepreneurial Execution, tadi saya sudah sampaikan bahwa sesuatu yang hanya ada di ide itu nilainya berapa teman-teman? Nilainya 0, ya. Dan eksekusi yang membedakan antara nilai 0 menjadi nilai 100, ya. Eksekusi yang baik pada saat ini, eksekusi yang baik, salah satu opsi eksekusi yang baik itu adalah berkolaborasi, ya. Pada saat ini Anda masih mahasiswa, lakukan model eksekusi berkolaborasi ini menjadi sebuah pengalaman hidup bagi kamu saat Anda di Universitas Ciputra. Pak Ciputra sendiri jauh hari sebelum Anda menjadi mahasiswa, pertama kali berbisnis juga dengan kolaborasi. Tahun ketiga Pak Ciputra ada di ITB arsitektur, itu dia juga berkolaborasi dengan dua sahabatnya pada saat di kuliah ITB. Dan kalau Anda lihat Instagram saya pada saat meninggalnya Pak Ciputra, persahabatan di bangku kuliah ITB itu akhirnya dibawa mati ya oleh 3 orang tua tersebut ya. Jadi kolaborasi ini kalau menemukan soulmate-nya ini benar-benar bisa besar dan nggak akan buyar begitu ya. Itu aja Pak David. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Pak Denny.